Ya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Film Melatih Mas Tumorochers datang menyapa kita pagi hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh di sepanjang hari ini, mari kita awali dasari kehidupan kita ini terus menerus dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah saya ambil di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Bunyi firman Allah seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, nah firman Allah pagi hari ini mengingatkan kepada kita agar supaya apa? Memiliki yang namanya perubahan. Tentunya perubahan di sini berbicara tentang bukan sekedar berbicara tentang fisik kita, bahwa tubuh kita ini berubah dari kita masih bayi, anak-anak, remaja, pemuda sampai dewasa. Itu menunjukkan satu fisik perubahan. Tetapi yang dimaksudkan di sini oleh firman Allah bahwa kita harus memiliki yang namanya perubahan secara berpikir atau cara kita mengambil satu keputusan atau tindakan. Di sini Roma dia mengatakan bahwa dia menegaskan bahwa transformasi yang sejati di sini bukanlah sekedar perubahan perilaku atau lahiriah, melainkan perubahan secara kita berpikir sehingga kita boleh dikatakan mampu untuk mengendalikan segala apa yang menjadi keputusan-keputusan yang kita ambil. Lewat apa? Lewat pimpinan dan tuntunan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, garis-garis besar khotbah saya pada saat pagi hari ini berbicara tentang landasan firman Tuhan, di mana kita harus memiliki yang serupa, bukan segambar dengan dunia ini, tetapi kita harus memiliki serupa dan gambar seperti apa yang Allah maukan dalam kehidupan kita. Karena apa? Firman Allah berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, kita tahu bahwa dunia ini adalah jahat. Dunia ini menawarkan hal-hal yang menyenangkan secara daging, secara keinginan-keinginan mata, secara keangkuhan kehidupan kita. Menawarkan segala hal, membuat kehidupan manusia kalau tidak sukses berarti belum menjadi hal yang terbaik. Bukan itu. Sukses di sini tentunya secara duniawi itu kita kaya raya, kita memiliki popularitas, yang memiliki nama sehingga kita tersohor dimanapun kita pergi berada, orang mengenal kita. Bukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetapi Allah inginkan dalam kehidupan kita adalah pembaharuan budi, cara berpikir kita, perubahan secara perilaku atau perbuatan kita yang memiliki sesuatu yang apa yang Tuhan kehendaki harus kita perbuat. Nah, di sini firman Allah berkata ada 3 aspek perubahan hidup orang percaya. Yang pertama adalah pembaharuan budi. Yang saya katakan tadi bahwa transformasi internal. Jadi ada perubahan secara pribadi kita. Bukan diri kita yang menonjol, tetapi ada sesuatu hal yang menonjol di dalam kehidupan kita ketika ada sesuatu kebenaran di dalam diri kita. Jadi kita bukan hanya sekedar menjadi orang-orang yang sukses secara finansial, orang-orang yang terkenal secara popularitas, tetapi kita mau izinkan firman Allah itu selalu mengubah atau merestorasi kehidupan kita sehingga cara pandang kita, motivasi kita benar-benar tertuju kepada kebenaran, yaitu kepada firman Allah, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama tadi adalah pikiran. Yang kedua apa? Pembaruan pikiran. Kita sudah tahu bahwa harus ada perubahan. Yang kedua ada menanggalkan manusia lama. Jadi kalau kita mau menjadi ada perubahan kehidupan kita secara benar, tentunya kita harus menanggalkan manusia kita yang lama. Jangan menonjolkan manusia kita yang lama. Itu kita sudah buang, kita sudah kubur. Dan yang ketiga adalah apa?
mengenakan manusia yang baru. Mengenakan manusia yang baru, yaitu kita harus aktif mengenakan karakter Kristus yang penuh dengan kasih. Ada pengampunan, ada kesabaran, ada ketaatan. Hidup kita sehari-hari ketika kita melakukan semuanya itu, maka itu yang namanya adalah ada perubahan manusia lama mengenakan manusia yang baru, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kebenaran firman Allah mengingatkan kita pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk berubah oleh pembaharuan budi, yaitu kita tidak mengandalkan manusia lama kita, satu kebanggaan kita. Sebelum kita dipanggil Tuhan, mungkin kita ada sesuatu hal yang dibanggakan di dalam diri kita. Ada pencapaian-pencapaian secara duniawi yang pernah kita alami. Tetapi Rasul Paulus berkata bahwa dia anggap itu semua sampah. Satu kebanggaan, sesuatu yang merupakan satu bagi manusia itu sesuatu hal yang wow gitu. Tetapi dia menanggalkan semua ketika dia mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan. Nah, ketika kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya percaya semua hal-hal manusia lama kita tanggalkan, dan kita beroleh yang namanya manusia baru, diperbaharui dari hari sehari, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kebenaran firman Allah ini kesimpulannya, mari belajar untuk step by step dalam perubahan baik pikiran, baik perkataan, baik seluruh aspek kehidupan kita ini berubah. Karena apa? Firman Allah yang akan mengubah kehidupan saya dan saudara untuk menjadi gereja yang sempurna di hari-hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Allah pagi ini mengingatkan kepada kami agar supaya ada perubahan di dalam kehidupan kami, bukan hanya sekedar perubahan secara lahiriah, tetapi kami menjadi ada perubahan secara berpikir, cara bertindak, secara bertutur kata, ada perubahan sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak yang menjadi doa kami masuk di hari yang baru, penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.